Why is everyone trying to kill me? Alexander Pierce stole big money from a gangster. The man's a criminal wanted in 14 countries. They think you are him. I don't regret it, kissing you. The Tourist adalah film detektif karya sutradara Florian Henkel von Donnersmarck, keluaran tahun 2010, dibintangi oleh Angelina Jolie dan Johnny Depp. Menceritakan tentang pengejaran seorang mafia yang menjadi buronan 14 negara, satu kelompok gangster, musuhnya, serta kisah cintanya dengan seorang agen. The Tourist memfokuskan pada kisah asmara Alice yang diperankan oleh Angelina Jolie dan Frank yang diperankan oleh Johnny Depp, dengan konflik yang ada di dalamnya. Namun, drama khas cerita detektif ini ditampilkan oleh sang sutradara dengan memaksa penonton untuk menebak-nebak siapakah Alice sebenarnya dan di manakah sosok Alexander Pierce yang menjadi buronan di 14 negara. Saat penonton mengagumi kemampuan akting Angelina Jolie dan Johnny Depp, pikiran penonton akan dibawa ke dalam film dan berpikir keras untuk menebak akhir cerita. Nah, daripada menebak-nebak, lebih baik kita simak alur cerita selengkapnya berikut ini. Scene diawali oleh kelompok Interpol yang sedang mengawasi Alice, yaitu kekasih dari Alexander Pierce, yang merupakan seorang buronan. Semua aktivitas Alice benar-benar diawasi. Saat Alice sedang bersantai di sebuah restoran, ada seorang kurir yang mengantar sepucuk surat. Para polisi yang curiga mengira kalau kurir itu adalah Alexander Pierce. Alhasil, kurir tersebut langsung ditangkap oleh para polisi. Surat yang diberikan oleh kurir itu tadi ternyata adalah surat dari Alexander Pierce. Surat itu berisi informasi kalau Alice sedang diawasi oleh polisi. Di surat itu, dia juga menyuruh Alice untuk pergi ke stasiun dengan naik kereta yang sudah ditentukan, lalu mencari seorang laki-laki yang mirip dengannya untuk menjadi pengalihan. Tak lupa, Alexander juga menyuruh Alice untuk membakar surat itu. Setelah membacanya, Alice pun kemudian membakarnya, lalu pergi. Inspektur John Eckerson yang tahu kalau surat itu adalah dari Alexander langsung menyuruh anak buahnya untuk mengamankan surat itu. Dia juga memerintahkan untuk membuntuti Alice. Tapi sangat disayangkan, para polisi itu kehilangan jejak Alice. Atasan John yang kecewa karena kehilangan jejak Alice serta kejadian salah tangkap memperingati kalau John harus bisa menangkap Pierce karena Pierce sudah mengambil aset ilegal senilai 744 juta pound sterling. Dan pihak Interpol pun sudah menghabiskan kira-kira sekitar 8 juta pound sterling untuk mengurus kasus ini. Di sisi lain, orang suruhan John juga sudah selesai untuk memproses abu dari surat itu. Inspektur John pun langsung merangkai kata-kata yang tersedia. John juga sudah mendapatkan clue kalau Alice akan naik kereta. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk langsung mengejar Alice. Alice yang sudah sampai di stasiun langsung menaiki kereta menuju ke Venice. Di dalam, ia segera mengikuti instruksi Pierce untuk mendekati salah satu laki-laki yang memiliki perawakan mirip dengan Pierce sebagai umpan. Sekian waktu mencari, akhirnya dia menemukan dan tanpa basa-basi langsung duduk di hadapan orang ini. Namanya Frank. Dia adalah seorang guru matematika. I'm Elise. I'm Frank. Mereka pun berkenalan sambil berbasa-basi. Alice juga mengajak Frank untuk makan malam bersama. Saat makan malam pun tiba. Di sini mereka bertukar cerita. Namun ternyata di situ juga sudah ada orang Interpol yang mengambil gambar Frank. Lantas orang tersebut langsung mengirim foto Frank kepada John.
John yang menerima itu langsung menyuruh bawahannya untuk mencari data dari orang ini yang dicurigai sebagai Alexander Pierce. Frank yang sadar bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka coba ditenangkan oleh Alice. Pengumuman perhentian kereta yang sudah terdengar membuat pertemuan mereka berakhir. Mereka berdua pun bertukar salam perpisahan. Anak buah John yang sudah menemukan data diri dari Frank langsung melaporkannya. Di situ dilaporkan bahwa Frank ini hanyalah seorang turis biasa. John yang masih menyusun pecahan surat juga menemukan kalau Frank itu hanyalah orang yang dijadikan umpan semata. Karena itu, mereka menghentikan operasi penangkapan Frank. Operazione annullata. Rientriamo, veloci. Tapi setelah kesalahpahaman itu, ada salah seorang anak buah John yang saat itu tak sengaja melihat foto Frank dan mengira kalau Frank itu adalah Pierce. Dia pun langsung menelpon seorang yang bernama Mr. Shaw dan memberikan informasi kepada Mr. Shaw bahwa Alexander Pierce ada di Venice. Change of course. Venice. Mr. Shaw pun yang sudah ada di pesawat langsung merubah tujuannya menuju Venice. Scene kini beralih ke Frank yang terlihat kebingungan. Lalu ia pun diajak oleh Alice untuk ikut dengannya. Tanpa banyak bertanya, Frank langsung menerima ajakan itu. Sesampainya di hotel, Alice juga mengajak Frank untuk menginap di hotel yang sama. Dengan wajah polosnya itu, Frank kembali menerima ajakan Alice. Saat di hotel, Alice begitu kagum dengan Pierce yang menyediakan begitu banyak hadiah untuknya. Di sisi lain, Mr. Shaw dan kelompoknya sudah tiba di Venice. Ia pun langsung menginstruksikan kepada anak buahnya untuk memata-matai hotel mewah yang ada di kota tersebut. You can kill the girl, but you can't kill him. Not until I have my money, that is. Mr. Shaw ini adalah orang yang uangnya telah dicuri oleh Pierce. Malam hari pun tiba. Frank begitu kagum dengan kecantikan Alice. Setelah itu, mereka langsung pergi makan malam bersama lagi, layaknya sepasang kekasih. Di sana, mereka bertukar cerita kembali. Frank juga menanyakan soal laki-laki yang menyediakan semua hadiah yang ada di hotel tadi. Alice pun lalu menceritakan sedikit mengenai Pierce. Dia juga bilang kalau dia begitu mencintai Pierce. Lalu dia juga menunjukkan gelang yang diberikan oleh ibunya. Gambar itu memiliki filosofi kehidupan layaknya sifat manusia yang memiliki sifat baik dan buruk, masa lalu dan masa depan. Dan begitu juga bila kita mencintai seseorang, kita harus mencintai kedua sisi tersebut. Sepulangnya mereka, di hotelnya ada sebuah bunga beserta surat yang berisi undangan pesta dari Alexander Pierce. Alice pun langsung merenung di balkon. Saat itu Alice sadar kalau ada polisi dan anak buah Shaw yang sedang memata-matai dia. Frank yang kagum mencoba memuji kecantikan dan keanggunan Alice malam itu. Tanpa basa-basi, Alice tiba-tiba mencium Frank dengan mesra, yang membuat polisi langsung mengambil gambar kejadian itu. Setelah itu, Alice langsung masuk ke dalam dan pamit untuk tidur. Keesokan harinya, Frank yang terbangun dari tidurnya terkejut menyadari kalau Alice ternyata sudah tidak ada di hotel itu. Tak selang beberapa lama, kelompok Shaw datang menuju hotel dan langsung mengancam Frank. Frank yang tak tahu apa-apa tentu saja merasa panik dan langsung mengunci dirinya di kamar mandi. Frank yang sudah terdesak lalu melarikan diri melalui jendela ke atap gedung. Kejar-kejaran pun terjadi. Alice yang melihat hal itu lalu memanggil Frank. Frank! Polisi yang juga melihat kejadian itu meminta izin Inspektur John untuk ikut terlibat agar bisa menyelamatkan Frank. Tapi Inspektur John melarang dan menyuruhnya untuk tetap mengawasi Alice dan mengabaikan Frank.
Frank yang sudah kepepet memutuskan untuk melompat ke sebuah pasar dan membuat dia tidak sengaja mendorong polisi lokal ke sungai. Oh my God. I'm so sorry. Karena itu, Frank lalu ditahan oleh polisi setempat. Di kantor polisi, Frank coba menjelaskan kejadian yang ia alami. Tapi ketua polisi itu tidak percaya dan memilih untuk mencari kebenaran dari informasi yang disampaikan Frank. Dan selagi ketua itu mencari kebenaran informasi itu, Frank ditahan untuk sementara waktu. Malam harinya, Frank diajak pergi oleh ketua polisi itu. Dia pun dibawa pergi menggunakan sebuah perahu. Di situ, polisi itu menjelaskan kepada Frank bahwa kelompok yang mengejarnya adalah kelompok Shaw yang sedang mencari seseorang bernama Alexander Pierce karena dia sudah mencuri uang milik bos mereka. Ketua polisi tiba-tiba menepi di suatu tempat dan ternyata ia bertemu dengan orang-orang Shaw. Di situ terlihat dia seperti melakukan barter dengan kelompok Shaw itu. Tak lama kemudian, Alice datang dengan senyap. Dan selagi kelompok Shaw bernegosiasi, hal itu dimanfaatkan oleh Alice untuk membebaskan Frank dengan menarik perahu Frank. Aksi kejar-kejaran terjadi lagi. Salah satu kelompok Shaw mencoba meloncat ke perahu Alice, namun melesat. Hingga akhirnya Alice berhasil meloloskan diri bersama Frank. Mr. Shaw yang tahu kalau anak buahnya gagal menangkap Frank yang disangka Pierce itu sangat marah. Sampai-sampai Mr. Shaw tega untuk membunuh anak buahnya. Di kapal, Frank yang penasaran bertanya akan alasan kenapa orang-orang itu mengejarnya. Alice pun menjelaskan, I am sorry I got you involved in all this. I honestly didn't think he would let it go this far. Bukannya marah, kejujuran Alice itu malah membuat Frank mengakui perasaannya. Frank mengaku kalau dia ternyata sudah jatuh cinta kepada Alice. Alice tak merespon apa-apa. Ia pun lalu membawa Frank pergi ke sebuah bandara. Sesampainya di bandara, Alice menyuruh Frank untuk mengikat kapal. Selagi lengah, Alice melepas ikatan kapal itu dan balik pergi meninggalkan Frank sambil mengucapkan, I wish we'd met in another life, Frank. Safe. Setelah itu, Alice ternyata pergi ke sebuah pos milik Interpol. Yang mengejutkan, ternyata Alice ini juga merupakan bagian dari agen Interpol. Agent Elise, Clifton Ward, 98495G. Banyak yang terkejut dengan kehadiran Alice, begitu juga penonton. Alice lalu menemui Inspektur John. I'm ready to give you Pierce. Dan mengatakan kalau dia siap bekerja sama dan menyerahkan Alexander Pierce. Jadi di sini semua dijelaskan kalau Alice ini ternyata adalah seorang agen yang ditugaskan untuk menangkap Pierce. Tapi ia malah membelot. Dan hal itu membuat dia diskors dari Interpol. Alice tak mencoba membela diri. Namun di situ Alice malah mengkhawatirkan Frank. Dia takut apabila terjadi sesuatu dengan Frank. Dari situlah kini Alice dan Inspektur John pun sepakat untuk menangkap Pierce saat acara pesta mendatang, di mana di situ Alice akan dipasang alat penyadap. Di sisi lain terlihat Frank yang sudah bersiap. Nampaknya karena perasaannya kepada Alice, ia juga akan menghadiri pesta tersebut. Pesta pun dimulai. Di pesta itu ada seorang laki-laki yang menghampiri Alice. Awalnya orang tersebut disangka Pierce. Alice pun berpindah. Tak selang beberapa lama, Alice menerima surat dari pria itu tadi. Hal tersebut membuat Inspektur John dan Alice menjadi yakin kalau dia itu benar Pierce. Saat sedang mencari kemana perginya pria itu tadi, Alice tiba-tiba bertemu dengan Frank.
Dan berhubung di sekelilingnya sedang berdansa, mereka pun tiba-tiba berdansa bersama juga. Sambil berdansa, Alice masih bersikeras menyuruh Frank untuk pergi. Tapi Frank yang juga keras kepala enggan untuk pergi. Alice yang begitu khawatir dengan keselamatan Frank akhirnya pergi meninggalkannya. Saat Frank mencoba mengejar Alice, Frank ditangkap oleh anak buah Inspektur John karena Frank bisa merusak rencana yang sudah disusun. Alice membuka surat yang diberikan pria tadi, lalu pergi ke sebuah tempat. John kini juga sudah mengetahui di mana lokasi yang akan Alice tuju. Ia lalu menyuruh semua anak buahnya standby di sekeliling gedung itu. Kelompok Mr. Shaw yang mengetahui hal tersebut juga membuntuti Alice. Frank yang kala itu sudah diborgol meminta John untuk melepaskannya. Tapi karena menganggap Frank hanya sebagai perusak rencana, John pun tetap menahan Frank sampai rencana penangkapan Pierce selesai. Alice tiba di sebuah hotel, dan benar saja Alice diikuti oleh kelompok Shaw. Namun di sisi lain, semua anak buah John juga sudah standby di atas gedung, sambil memperhatikan Alice dan Mr. Shaw. Shaw yang menyangka kalau uangnya diletakkan di brankas yang ada di hotel tersebut memaksa Alice untuk mengatakan dengan jujur di mana posisi brankas itu. Alice enggan untuk memberitahu. Frank yang melihat hal itu menjadi khawatir dan memaksa John menyuruh anak buahnya untuk masuk saja ke ruangan. Mr. Shaw kini terdengar mengancam. Kalau Pierce tidak hadir dalam 5 menit, maka ia akan membunuh Alice. Mendengar itu semakin membuat Frank panik. Inspektur John masih tak mau memberikan izin kepada anak buahnya untuk menembak. Alice yang semakin diancam mau tak mau memberitahu di mana brankas itu disembunyikan. Lalu Shaw menyuruh Alice untuk membukanya. Di sisi lain terlihat dari kamera pengintai ada seorang laki-laki yang menghampiri lokasi di mana Shaw dan Alice berada. Awalnya John mengira itu adalah Pierce, namun ternyata itu adalah Frank yang sudah melarikan diri. Frank pun masuk menjumpai Shaw dan Alice, lalu berpura-pura menjadi Alexander Pierce. Alice yang khawatir mencoba meyakinkan Shaw kalau dia itu bukan Pierce. Frank keras kepala dan tetap meyakinkan Shaw kalau dia itu adalah Pierce. Mr. Shaw yang kebingungan akhirnya menyuruh Frank untuk membuka brankasnya. Dan apabila dia tidak bisa membuka brankas, maka Shaw akan membunuh Alice di depan Frank. Suasana kini semakin genting. Anak buah yang sudah siap untuk menembak masih tidak diberikan izin oleh John. Sampai saat dimana ketika Frank akan menekan tombol, tiba-tiba atasan John datang dan langsung menyuruh anak buahnya menembak. Kelompok Shaw berhasil dilumpuhkan. Semua petugas lalu menuju ke TKP. Saat itu atasan John mengatakan bahwa tugas Alice sudah selesai dan skor Alice sudah dapat dicabut. Mendengar hal itu membuat Alice bahagia. Tak lama kemudian, John menerima laporan bahwa Pierce sudah ditangkap. Alhasil, semua petugas pergi menuju ke TKP itu. Kini hanya tersisa Frank dan Alice. Saat itulah momen ini mereka gunakan untuk saling mengakui perasaan. Frank bertanya bagaimana perasaan Alice terhadapnya. Alice menjawab bahwa dia mencintai Frank. Lalu Frank juga menanyakan perasaan Alice kepada Pierce. Alice menjawab kalau dia juga mencintai Pierce. Setelah mendengar jawaban Alice itu, tiba-tiba Frank membuka brankas. Brankas itu terbuka. Dan ini menandakan bahwa Frank adalah Alexander Pierce yang sebenarnya, yang selama ini dicari-cari. Di lokasi lain, orang yang disangka adalah Pierce, dia itu hanyalah seorang turis biasa. Dan John terpaksa harus melepaskannya, karena dia tidak memiliki bukti untuk menahan laki-laki itu.
John terlihat kesal karena merasa dikerjai. Singkat cerita, brankas yang ada di hotel itu coba dibuka oleh pihak Interpol dengan meledakkannya. Saat brankas itu terbuka, isinya adalah cek senilai kerugian barang yang hilang. Dan cek itu ternyata ditinggalkan oleh Alexander Pierce. Karena hal itu, kini atasan John membuat keputusan untuk menutup kasus Alexander Pierce ini. Di akhir film diperlihatkan Alice dan Frank yang kini sudah diketahui adalah Alexander Pierce sedang menaiki perahu. Di situ Alice pun menanyakan kepada Pierce berapa jumlah uang yang dihabiskannya untuk melakukan operasi plastik. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa.